Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Desi Pusitasari. Hari ini saya sangat senang sekali bisa berdiri di sini untuk menyampaikan suatu hal yang penting, khususnya untuk kita para Gen Z yang hidup di zaman serba digital, dimana semua orang di zaman ini bisa dikenal, tapi tidak semua orang itu bisa diingat. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya membangun personal branding di zaman sekarang atau di era sekarang. Karena di era sekarang itu bukan hanya skill yang penting, tapi bagaimana cara kamu dikenal itu juga penting. Oke teman-teman, sebelumnya biar nggak tegang, coba semua teman-teman senyum dulu ke kanan kirinya. Tahan 7 detik. Ya, senyum, nggak apa-apa, senyumin aja teman-teman di kanan kirinya. Ya, gimana sekarang? Udah nggak tegang ya? Oke, sekarang kita lanjut ke mini quiz ya teman-teman. Siapa di sini yang tahu mata uang tertinggi di era sekarang? Yang berani maju ke depan dan jawabannya benar, saya kasih hadiah. Oke, jawabannya bukan uang, bukan emas, tapi attention. Yes, perhatian orang itu adalah mata uang yang paling berharga di era sekarang. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu personal branding. Personal branding adalah cara seseorang menampilkan nilai, karakter, dan keunikan agar dikenal dengan citra yang baik dan positif. Personal branding ini bukan hanya tentang pencitraan, tapi tentang bagaimana kamu dikenal dengan nilai dan keunikan yang kamu bawa. Kalau orang lain dikenal karena lucu, inspiratif, dan bijaksana, kamu juga bisa dikenal dengan nilai positif yang kamu bawa dan mencerminkan diri kamu yang sebenarnya. Sederhananya, personal branding itu adalah bagaimana orang mengingat kamu bahkan ketika kamu tidak ada di sana. Sekarang kita bahas kenapa personal branding itu penting. Karena sekarang dunia sudah berubah. Kita hidup di zaman digital di mana mata uang tertinggi itu bukan lagi uang, tapi attention atau perhatian orang lain. Dan untuk mendapatkan perhatian orang lain di tengah jutaan orang yang ada, kita harus mempunyai identitas dan nilai. Oke, data pertama dari Sport Sosial 2025 yang menyatakan bahwa lebih dari 5,2 miliar orang menggunakan media sosial di seluruh dunia. Itu artinya semakin banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan hal yang sama, yaitu attention. Data kedua itu datang dari McKinsey 2025 yang menyatakan bahwa kenaikan 10% perhatian audiens itu meningkatkan 17% hasil dari bisnis. Jadi kalau kamu berhasil mendapatkan perhatian berkualitas dari orang, peluang kamu untuk bisa dipercaya, diingat, dan sukses itu jauh lebih besar. Data ketiga itu dari Campaign India 2025. Gen Z memberikan 34% perhatian kepada konten yang otentik dan jujur. Itu artinya personal branding itu bukan soal pencitraan, tapi soal menjadi diri sendiri yang mempunyai nilai. Dari ketiga data yang saya sampaikan tadi, kita bisa tahu bahwa attention itu adalah mata uang tertinggi dan personal branding adalah cara untuk mendapatkannya. Sekarang kita bahas bagaimana cara kita membangun personal branding di era sekarang. Ada 3 hal penting yang harus kalian lakukan untuk membangun personal branding. Yang pertama itu adalah kenali diri kamu dengan mencari tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa, nilai apa yang kamu pegang, apa yang ingin kamu sampaikan ke dunia, dan apa yang buat kamu berbeda. Sederhananya, kamu itu ingin dikenal orang sebagai siapa sih? Yang kedua itu tampilkan konsistensi. Tunjukkan baik itu di dunia nyata ataupun sosial media, tunjukkan diri kamu yang otentik dan positif. Dan yang ketiga itu terus belajar dan berkembang, karena personal branding itu bukan hasil instan, tapi proses membangun kepercayaan lewat waktu. Teman-teman, personal branding itu bukan soal terlihat keren, tapi soal bagaimana kita itu bisa membawa dampak atau impact untuk orang lain. Di era sekarang, perhatian adalah mata uang tertinggi, dan membangun personal branding adalah peluang untuk kita. Semakin kuat kamu membangun personal branding, semakin besar juga peluang kamu untuk bisa menginspirasi. Baik teman-teman, saya berharap setelah ini teman-teman itu mau menunjukkan jati diri terbaik dari hal terkecil seperti berbagi hal positif, jadi pribadi yang konsisten, dan memberikan dampak atau nilai untuk orang lain. Karena setiap orang punya cerita dan siapapun bisa jadi apapun. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga yang saya sampaikan tadi itu bisa membuka pandangan baru dan semangat baru untuk teman-teman terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.